Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengarkan dalam Minggu Biasa ke-6 ini mengajak kita untuk mentaati hukum. Hukum bukan hanya sekedar ditaati secara minimalis, tapi hukum hendaknya membantu kita untuk membangun kehidupan bersama lebih baik, lebih harmonis. Memang mentaati hukum itu tidak mudah. Ibu bapak, saudara-saudari, ketika saya bertugas di paroki sebelum ini, sebulan sekali melakukan pelayanan sakramen toba dan perayaan Ekaristi di Rutan Medaeng. Jadi sebulan sekali bersama dengan kelompok umat karena digilir ya. Jadi yang mendampingi digilir dari wilayah-wilayah sehingga mereka juga bisa mengalami, mengerti, mengenal saudara-saudari yang ada di rutan di sana. Dan tentu karena pelayanan sakramen khusus untuk umat Katolik, jadi warga binaan yang Katolik. Memang bukan jumlah yang mayoritas, tetapi jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka ada di sana dari berbagai kota dan seringkali juga dari Surabaya cukup banyak. Bahkan kadang-kadang juga kaget ya, karena ada anak OMK, ada aktivis dan lain sebagainya. Tapi itulah manusia. Jadi bisa menjadi orang yang baik, tapi kadang-kala juga bisa jatuh. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perbincangan dengan mereka, rupanya ketika ada di rutan, tempat yang paling nyaman bagi mereka adalah di kapel itu. Jadi sebenarnya tempat ibadah itu bukan hanya untuk gereja Katolik, tetapi untuk digunakan bersama dengan gereja Kristen. Jadi setelah kami itu ada lagi kebaktian dari gereja Kristen. Jadi digunakan bersama-sama. Tapi anehnya semuanya selalu datang. Kalau kami misa, yang Kristen pun juga datang. Ya, mereka ikut mendengarkan, ikut hadir di situ, mengikuti sampai selesai. Demikian pula ketika berganti acara dari Kristen, yang Katolik pun juga ikut, ya, juga sampai selesai. Bahkan suatu saat mereka minta dibangunkan sebuah gua, ya, Gua Maria, supaya mereka bisa berdoa lagi. Jadi setelah misa, setelah kebaktian, mereka berdoa lagi di situ. Bahkan kemudian juga minta buku-buku bacaan rohani. Kitab suci tentu saja juga sudah diminta, ya. Kita penuhi buku puji syukur, buku doa. Memang mereka minta apa yang bisa membantu mereka untuk bertahan di gereja itu, di kapel. Mereka tidak minta yang macam-macam, ya. Minta ada buku-buku doa, ada bacaan-bacaan rohani, dan juga ada rosario. Karena seringkali rosario itu dipakai terus, kemudian kalau keluar dibawa. Jadi rosarionya dibawa sebagai kenangan untuk mengingatkan mereka bahwa rosario itu didoakan oleh mereka setiap hari. Mengapa mereka kerasan di situ? Karena rupanya ketika mereka kembali ke sel atau berkumpul dengan yang lain, pengaruh yang negatif ternyata banyak sekali.
jadi tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk paling nyaman, tidak memberikan pengaruh negatif dan buat mereka tenang adalah di gereja, ya, di kapel itu. Sehingga mereka mau menghabiskan waktu kalau bisa sepanjang hari ada di situ. Nah, saya kira ini sesuatu yang bagus, sebuah usaha yang ingin dilakukan oleh mereka agar mereka bisa menjauhi dari pengaruh-pengaruh yang lain, dari bujukan dan juga kerjasama-kerjasama yang arahnya negatif dan justru membuat mereka nanti jatuh lagi, ya, jatuh lagi dalam dosa dan melanggar hukum. Jadi pilihan tempat yang baik untuk menghindari hal yang merugikan mereka, memberikan pengaruh yang negatif adalah di tempat itu. Jadi mereka berusaha membuat jadwal setiap hari. Doa apa? Mulai pagi hingga nanti sore hari. Mereka membuat jadwal kegiatan rohani. Wah, ini luar biasa menurut saya, ya. Karena seringkali mereka dulu tidak pernah yang namanya datang ke lingkungan. Tidak pernah yang namanya doa bersama dengan orang-orang di lingkungan, bahkan juga di dalam keluarga. Tetapi ketika di sana mereka membangun kehidupan doa sendiri bersama dengan yang lain. Bahkan yang dahulu malas sekali bisa menjadi rajin. Maka paroki-paroki yang membantu di sana, melayani di sana juga mensupport apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan dan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita juga perlu tempat yang nyaman, yang membuat kita jauh dari pengaruh negatif. Dan tempat itu bukan kita cari, tetapi harus kita ciptakan, kita wujudkan. Ibu bapak, saudara-saudari, dari sharing mereka mengatakan bahwa mereka jatuh seringkali bukan karena niat atau kehendak sendiri, tetapi ada pengaruh, ada keputusan bersama, dan juga ada bujukan dari orang lain. Maka bagaimana membuat sebuah komunitas, bagaimana membuat sebuah kelompok yang bisa mendukung kehidupan kita berjalan dengan baik, membuat kita setiap hari tidak cemas, tidak khawatir. Dan itu dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan, bagaimana orang bersikap terhadap sesama, bagaimana orang mengambil keputusan yang baik. Dan keluarga bagaimana menjadi tempat yang nyaman, yang damai, di mana orang kerasan dan orang mengerti hal yang baik dan buruk, sehingga menjauhkan diri dari segala bujukan dan juga hal-hal yang negatif. Ibu bapak, saudara-saudari, tentu kita merasa bahwa itu ada di tempat lain. Tetapi kita juga harus selalu mengusahakan supaya orang-orang di sekitar kita merasa damai dan nyaman. Dan pengaruh yang ada dalam komunitas kita, keluarga kita adalah pengaruh yang baik, yang positif. Dan rupanya itu sungguh sangat dibutuhkan. Ketika kita lalai, seringkali saudara atau kerabat atau sahabat kita bisa jatuh dalam dosa. Dan tentu saja ini ada sangkut pautnya bagaimana kita menjadi sahabat, menjadi teman bagi orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pada kesempatan ini kita diingatkan
bahwa memang hukum itu ada aturannya, tapi bagaimana kita mentaati hukum itu mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Hukum perlu dipahami, tapi juga dilaksanakan dengan cara yang mudah, cara yang enak, cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga komunitas kita, keluarga kita, di mana kita berada, justru menjadi benteng dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang dari kesalahan, dan terutama saudara-saudari kita yang ada di rumah tahanan. Mereka juga membutuhkan doa-doa kita, mereka membutuhkan perhatian kita supaya mereka bisa bertahan dan tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Karena seringkali ketika bebas, orang melakukan hal yang sama kembali. Karena apa? Karena komunitas yang salah. Mereka mendapatkan pengetahuan, keberanian dari komunitas, dan akhirnya justru tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kita bersyukur bahwa saudara-saudari kita ada yang mempunyai komunitas. Memang tidak di setiap rutan itu ada komunitasnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu setiap manusia tidak bebas dari kesalahan. Tapi di sini kita harus belajar. Bukan belajar dari kesalahan kita sendiri, tapi bisa belajar dari kesalahan orang lain yang buat kita lebih dewasa dan lebih bijaksana. Semoga Tuhan berkati kita. Amin.